Ready Ketua. Assalamualaikum, salam rekan muda. Kesuksesan merupakan impian semua orang. Namun, untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut bukanlah hal yang mudah. Agar dapat menjadi sukses di usia muda, diperlukan perjuangan yang keras dan sebuah pengorbanan serta ketekunan yang kuat. Untuk mewujudkan kesuksesan pada usia muda, pastinya akan terlebih dahulu merasakan kenyataan yang pahit. Oleh sebab itu, supaya tidak lekas menyerah, seorang anak muda harus mempunyai sebuah keyakinan yang kuat, layaknya sebuah baja. Episode kali ini, kita akan berbincang mengenai kiat sukses di usia muda. Bagaimana proses seorang anak muda di usia yang produktif mampu menjalankan bisnisnya dengan baik? Saat ini telah hadir bersama kita seorang pengusaha muda, beliau adalah Irsan Sosiawan Gading. Rekan muda, Bang Irsan merupakan seorang pengusaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Media Jaya Bersama yang juga menaungi 2 konsesi tambang batubara di Aceh. Baik, Assalamualaikum Bang Irsan, selamat datang di GPND Aceh. Maaf, mungkin ini saya panggil Bang Irsan karena supaya lebih akrab, karena Bang Irsan kan juga orang Aceh ya. Oke, gini Bang, mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan, tapi kalau bisa kita santai aja, relax aja. Bang Irsan bisa nggak diceritakan sedikit sejak umur berapa Bang Irsan ini tertarik menjadi pengusaha? Kalau dilihat story ke belakang, saya itu yang namanya usaha, begitu pulang sekolah saya nggak langsung usaha sendiri. Oke. Pada waktu saya selesai kuliah, saya coba mencari pekerjaan dan ikut bekerja dengan suatu grup pada waktu itu. Biasa tahun 94 ya. Kerja untuk mencari pengalaman, karena saya menyadari sekali pengalaman itu sangat penting untuk kita bekerja dengan orang lain. Jadi kita akan bisa tahu yang namanya bagaimana hasil kerja sendiri. Dan depannya apabila memang suatu saat kita sudah kuat background kita, mungkin kalau memang ada kesempatan ya ingin memiliki perusahaan sendiri. Tetapi memang saya akan jalankan itu setelah beberapa tahun kemudian bekerja dengan orang dan saya punya perusahaan sendiri. Tapi tidak lama, mungkin kurang lebih sekitar 5 tahun, ya saya tidak melanjutkan kembali karena pada waktu sempat sedikit ada krisis pada saat itu. Kan kalau diingat tahun 98 itu kan ada krisis ekonomi masalah. Benar, krisis moneter. Dan juga ada ya hal yang kerusuhan dan ada pergantian kepemimpinan pada tahun 98. Yeah. Nah, semua juga slow down dan semua, dan makanya perusahaan yang saya pernah bikin buat pada waktu itu sempat tidak akan berlanjut bertahan karena sebenarnya bisa dipertahankan tapi tidak terlalu ekonomis lagi. Antara biaya dan pendapatan tidak lagi sesuai untuk biaya operasional dan segalanya. Dan maka saya berkeyakinan untuk mencoba kembali bekerja sebagai profesional dengan suatu perusahaan pada saat itu. Ya, kembali lagi pengalaman yang didapat sejak 2005 hingga saat ini bekerja dengan grup perusahaan dan mendapati banyak pengalaman-pengalaman ya pengalaman yang baik, dan ya pasti ada lah namanya jatuh bangun itu pasti ada. Oke. Baik. Kalau boleh saya tahu Bang Irsan, itu usaha awal Bang Irsan yang awal Bang Irsan tekuni itu kira-kira dalam bidang apa gitu loh? Boleh cerita, saya cerita. Kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa saya di bidang energi tadi ya. Benar, energi mineral. Pada waktu itu nggak ke situ. Saya pada waktu itu waktu bekerja di awal sekali saya dan memiliki perusahaan itu di bidang transportasi, freight forwarding. Darat itu saya tekuni pada tahun 95, 96 sampai 2001-2002. Nah, setelah itu yang saya sampaikan tadi, dampak dari krisis moneter pada tahun 98 itu kan berkelanjutan.
Iya. transisi pada waktu pergantian kepemimpinan di 2001, 2002 juga kan. Nah setelah itu sempat ya dalam artian saya mencari jati diri saya harus di mana, saya harus melangkah kembali. Dan tapi pada saat itu ya punya keinginan untuk saya ingin menjadi profesional aja. Tapi pengalaman pada waktu memiliki perusahaan itu ya memang saya dapati gitu. Berarti itu kendala dan yang Bang Gersan hadapi. Jadi pada waktu 2005 itu saya bergabung di grup Media Group. Nah, saya juga pada waktu itu belum tahu, ya kan. Nah, saya tahu Media Group itu kan bidang televisi, ya kan. Saya tahu mungkin ada perhotelan, tidak ada yang namanya energi gitu. Baru tahu tuh setelah 1 tahun saya bergabung di grup. Bulan ada mencoba lah, ya kan, expand grup tersebut. Kayaknya adalah yang namanya tadi yang disampaikan di awal sekali yang namanya Media Jaya Bersama tadi, yang menaungi ada 2 perusahaan di bawahnya itu. Itulah saya banyak belajar mengemban di awalnya untuk mengembangkan. Pas kebetulan ya kayak tadi disampaikan saya dari Aceh juga, jadi memang kayak mungkin udah istilahnya ada jodohnya dan kembali lagi ke Aceh. Ya kan. Nah, jadi kebetulan saya dipercayai untuk mendevelop, untuk membangun yang tadi PT tersebut dengan menaungan ada 2 anak perusahaan itu, PT Miva dan PT Bara Energi Lestari, untuk dikembangkan. Nah, itulah tahun 2005-2006 lah, mulailah bagaimana kita mengeksplor, mengembangkan, menghidupkan bagaimana potensi ini. Dan kita nggak tahu pada saat itu sebesar apa sih isinya, bagaimana kita nggak tahu. Dan kita panggil konsultan, kita kembangkan. Memang banyak tantangan pada suatu untuk pertama-tama sekali untuk awal untuk membangun ini kan nggak mudah pada tahun 2006 dan seterusnya sampai hari ini sudah kelihatan lah apa yang dibangun di awal, direncanakan, dan hari ini sudah ada hasil gitu ya. Dalam arti sudah berkontribusi lah, sudah kelihatan untuk istilahnya daerah mendapati manfaat. PAD gitu ya. Yang jelas PAD, ketenaga kerjaan juga adalah yang sudah terobserv di perusahaan tersebut, dan terutama kan masyarakat di sekitar. Betul. Menurut Bang Irsan, peluang investasi di Aceh itu saat ini itu seperti apa? Ya kalau boleh dikata sangat banyak peluang di Aceh. Investasi yang bisa diinvestkan di Aceh sangat banyak, dan bahkan banyak yang belum terbuka, yang belum dikelola. Inilah yang dibutuhkan investor-investor yang untuk membangun daerah ini dengan potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Aceh yang bisa lebih meningkat lagi ke depan. Ya kan, terutama kan harus mendongkrak dari PAD seluruh berapa daerah lah minimal. Dari 23 atau 24 kabupaten kota kalau nggak salah. Kalau ada aja 5 atau 6 kabupaten yang bisa penghasil besar, ya nggak dikatakan nggak wah, tapi yang lumayan besar, terutama yang di pihak swasta. Ya kan, itu mungkin akan membangun, meningkatkan lagi pendapatan daerah, pajak-pajak daerah, terutama kemiskinan yang ada, mengurangkan tingkat kemiskinan, mengembangkan teknologi-teknologi di daerah Aceh, meningkatkan kualitas kerja masyarakat kita, agar kita mampu, orang Aceh, orang kita mampu. Cuman hanya kita harus mengupgrade ya kan, teknologi yang ada, kita bawa kemari. Kita undang investor untuk kita bangun sesuatu, terutama apa? Seperti kayak kawasan industri-industri yang perlu kita bangun 1, 2, 3 untuk mendapatkan PAD yang bisa menghasilkan daerah itu tumbuh. Makin banyak industri di Aceh, makin banyak pekerja yang bisa dapat lapangan kerja. Maka disitulah untuk menekan apa yang namanya tingkat kemiskinan. Nah, jadi kalau ditanya tadi oleh Mas Irfan bahwa gimana pengembangan dari istilahnya pengembangan buat
investasi untuk sangat banyak Banyak. kok yang belum tersentuh. Ya kita nggak usah bicara mungkin pertambangan ya. Adalah kebetulan di Aceh ada banyak sekali potensi sumber alam yang luar biasa. Ada emas, ada batu bara. Ya emas luar biasa ya. Yang batu bara. Ada lagi yang namanya biji besi. Ada lagi yang namanya lain-lain lah. Saya nggak mungkin bisa satu persatu. Tetapi itu sangat potensi. Nah tinggal sekarang bagaimana disinergikan aja kewenangan daerah, kanun pemerintah Aceh dengan pusat. Benar. Ya kan. Nah ekonominya gimana? Apa kira-kira yang bisa digarap untuk bersama-sama tidak merugikan untuk masa depan Aceh, tetapi dapat dieksplor sesuatu yang dapat menghasilkan, tapi alam pun juga tidak dirusak. Baik. Itu kan semua harus juga punya ini kan Bang ya, punya kenyamanan dan berinvestasi, keamanan seperti itu ya. Pasti. Menurut Bang Irsan, apakah sekarang investasi di Aceh ini sudah memberi kenyamanan dan keamanan buat investor? Ya, pastinya saat ini tetap. Kalau dari sisi saya, lihat dari kacamata saya dan yang udah kita laksanakan, kita aman-aman aja, alhamdulillah. Iya kan. Ini kan bahwa kita tetap harus mengundang investor-investor lain bahwa Aceh ini aman untuk investasi. Contohnya kita, kalau dilihat untuk aman atau tidak, ya kita alhamdulillah hari ini aman. Tinggal sekarang bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada untuk kita meyakinkan calon investor dengan senyaman-nyaman mungkin. Contoh misalkan mempermudah perizinan, mempermudah birokrasi dan segalanya. Tinggal itu aja untuk apa? Mereka supaya ada suatu kayak eager untuk berinvestasi. Dan kita terus kayak contoh misalkan yang tadi disampaikan bahwa kita Media Jaya bersama sudah mungkin udah 5-16 tahun di sini. Ini kita selalu yang namanya kalau di luar ya, kita punya pasar itu banyak yang namanya tadi cara energi, kita menjual batu bara. Pada saat waktu itu kita pertama sekali kita yang namanya memproduksi dan batu bara kita, nggak ada yang mau beli batu bara kita dari Aceh. Kendalanya apa itu Mas? Karena satu, kadarnya rendah. Oke. Orang belum ada yang tahu di dunia, Aceh itu punya batu bara. Jadi kita MIFA itu contohnya pada waktu 2015 baru namanya selesai pembangunan pelabuhan semua. Setelah itu kita nggak tahu kita mau jual kemana, belum ada yang mau beli. Kita dengan direksi dan semua tim, kita diundang acara yang namanya kongres batubara di India, di Thailand, di mana, dan kita tuh 1 tahun itu ada keliling untuk memasarkan produk itu, batubara itu sampai ke India dan kemana segala macam. Ternyata mereka ada ya batubara. Dan kita siap pada waktu itu kita mengirim 1 kapal itu untuk kita kalau bisa nggak usah bayar. Untuk tahu, untuk mengenalkan Aceh punya batu bara. Dan itu kita lakukan. Kita kirim sampel ke Australia, suatu perusahaan. Itu kalau nggak salah saya mesti ingat 3-4 ton, nggak usah bayar. Free. Bahkan pada itu kita juga mencoba untuk memasarkan ke semen Lafarge. Di Indonesia tapi masih Lafarge. Andalas. Itu 2012. Mereka nggak pakai karena mereka selalu masukin dari Kalimantan. Kalorinya lebih tinggi. Kita bilang sama Lafarge pada itu, udah, yuk saya kasih 1 bars, 1 tongkang. Ya, yang 300 feet itu kurang lebih sekitar kalau nggak salah muatannya 5.000 ton. Buat uji coba ini nggak usah bayar. Akhirnya mereka waktu itu selalu dari Kalimantan dan harga lebih mahal. Bahkan kita sampai transfer pakai truk, antar pulau. Begitu dia coba trial 2-3-4 bulan, kok ternyata bisa hidup, dia punya plannya. Kan ada pembangkit di sana. Benar. Oh, bisa hidup ini. Dia mencoba untuk mengurangi yang dia masukin dari Kalimantan. 20% kurang, 30% kurang, 50%. Hari ini dia pakai 100% full punya kita. Wow, luar biasa. Jadi dan kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa kita batubara MIFA lebih Aceh ini udah go internasional. Kita branding juga di sana di India. Baik Bang Irsan, gini, saya penasaran ini. Dari mulai explore pertama sampai itu kita pasarkan, itu butuh waktu berapa lama?
maksudnya sampai diterima itu, sampai tadi Bang Ihsan bilang dipromokan dulu, di-free-kan dulu segala macam, sampai berapa lama sampai mereka mau beli. Iya, mau beli. Itu kita mulai itu di 2015. 2014 kita pembangunan kita selesai pelabuhan itu 2015. 2015. Tapi kita 2012-an itu yang namanya trial itu udah kita lakukan, tapi hanya untuk lokal, belum untuk ekspor. Oke, lokal. Jadi sambil berjalan lokal, yang kita bilang kalau kita coba ke Semen Andalas, kita coba pasang dan ke luar. Tapi 2012 belum ada jawaban, 13 Pak nggak ada jawaban. Karena kita juga baru bisa memasarkan, baru bisa mulai ekspor itu di 2016. Jadi pada 2014 tuh kita udah mulai pasang 2 tahun. 2016 barulah disuruh mencoba untuk kita jualan ke India, kita coba jualan ke Thailand, yang deket-deket dulu. Itu pun juga kita banting harga, hanya untuk memperkenalkan bahwa ini loh kita punya batu bara loh. Dan memang kalori rendah. Untuk kita nggak pikir itu, kita mau bagaimana coba mendobrak dulu dunia tuh melihat, oh Aceh itu ada batu bara ya, biarpun kadarnya rendah. Tapi alhamdulillah hari ini mereka melihat, oh ada, dan kita istilahnya batu bara kita pun yang dari hasil Aceh itu juga mereka di branding gitu. Dalam artian, oh hari ini memang ada batu bara itu yang di Melabu. Baik. Gitu. Nah itu suatu kebanggaan kita, ya kan, dari Aceh kan gitu. Baik. Selanjutnya Bang Ihsan, Aceh ini kan termasuk negara. Aceh ini termasuk daerah termiskin di Sumatera. Tentu kita berarti imbasnya itu ke sumber daya manusia. Bagaimana pendapat Bang Ihsan? Karena dengan industri yang ada sekarang di Aceh, apakah mempengaruhi SDM itu, maksudnya untuk kebutuhan industri yang sekarang Bang Ihsan jalankan gitu loh. Jadi gini, memang hal ini tidak bisa diingkari mengenai tingkat kemiskinan di daerah provinsi Aceh. Yang mana, yang kayak saya sampaikan tadi, bahwa kita harus membangun industri-industri yang lain yang belum ada. Harus ditumbuhkan lagi 2-3 industri yang ada. Apakah misalkan kita punya pabrik karet yang sudah ada sekarang, kita eksplor lagi pabrik karet tersebut. Kita mesti ada, misalkan kita bikin tambak udang, atau kita bikin yang namanya industri peternakan dan lain-lain yang skala besar, yang mana terutama tingkat SDM-nya itu bisa terobserv banyak, mempekerjakan orang banyak. Dengan dia banyak, ada berapa pekerja yang bisa diterima dalam usaha dan industri yang ada, maka tingkat kemiskinan itu, ekonomi itu pasti akan lebih baik. Terutama apa? Ini sekarang kan kalau kita bicara tingkat kemiskinan ini kan bicara bahwa lapangan kerja kan yang sangat kurang. Kenapa? Berarti kita harus lihat lagi industri-industri yang harus kita tingkatkan, kita bangun. Potensi-potensi apa yang belum ada? Yuk kita sama-sama, yuk kita bersatu, ya kan, para pengusaha, pebisnis yang ada di Aceh, mungkin ya, melihat potensi-potensi itu, kita mengundang. Memang tidak mudah untuk mengundang investor. Betul. Iya kan, dengan kita harus meyakinkan yang kayak ditanya tadi, kenyamanan, birokrasi, dan tapi saya rasa Pak Aceh memberikan fasilitas kok. Sudah terbuka ya, sudah dipermudah ya. Iya, pastinya lah, karena nggak mungkin. Karena Aceh itu sangat strategis. Kalau bicara Sabang, itu kalau ke Singapura aja sangat dekat. Ada yang namanya situ kan free zone. Free zone, iya. Kapal-kapal asing pun bisa bersandar di situ. Tinggal apa? Kita cari partner, didukung oleh pemerintah, cari investor, kita bangun sesuatu di situ. Iya kan? Ada cold storage, betul, atau ada floating yang namanya untuk kapal-kapal besar, fueling. Banyak ya. Dan banyak sangat potensi. Nah, kedua, kalau kembali yang namanya sumber energi dari hasil bumi, misalkan kayak ya kita ada batu bara, ada biji besi, ada emas dan segala macam. Nah sekarang inilah yang kayak saya sampaikan, perlu adanya sinkronisasi nih, karena kita punya kanun, kita juga punya yang namanya peraturan menteri di lingkungan hidup, ya kan, juga ada unsur dari Kementerian istilahnya sumber daya manusia SDM. Ini juga harus disinkronkan nih, karena kadang-kadang kan
Provinsi Aceh punya kewenangan sendiri, pusat punya kewenangan sendiri. Ini yang harus di fine tuning untuk mengolah sumber daya alam yang ke depan yang lebih manfaat, Lebih bermanfaat lagi ini buat kembali daerah. lagi untuk kembali pajak itu kan masuk ke wilayah kita. Betul. Wilayah Aceh, ya kan, tingkat lapangan kerja juga akan seluas-luasnya akan terjadi. Benar. Coba kalau misalkan ada beberapa perusahaan, contoh deh, kalau boleh cerita nih ambil santai, kita MDB Group yang itu terletak di Aceh Barat, ya kan. Di bawahnya MDB Group itu ada di bawah naungan yang namanya 2 PT anak perusahaan, ada PT MIPA dan PT Bara Energy. Dan ini sudah berkontribusi untuk pemerintah daerah. Misalkan tetangga-tetangganya yang lain, dia sudah juga memproduksi seperti kayak yang sudah ada yang PT MIPA dan PT Bara Energy tadi. Itu mungkin akan juga lebih meningkatkan perekonomian di wilayah Meningkatkan tersebut. ya. Aceh Barat dan sekitarnya, tetangga-tetangganya pasti juga akan tingkat kemiskinan juga akan pelan-pelan Berkurang, betul. Dan daerah-daerah lain juga ada yang daerah lain kan penghasil kopi, Iya. ada daerah lain mungkin penghasil karet. Iya. Nah, mungkin apakah perlu dibikin namanya misalkan tempat pengolahan kelapa sawit, mungkin terminal kelapa sawit mungkin ada di mana. Nah, sekarang kalau nggak salah kan semua hasil itu dikirim ke Medan. Medan, betul. Berapa transportasi? Benar. Mungkin hari ini buah yang ada dinilai mungkin lah misalkan 50.000 atau 200.000. Tapi kalau misalkan kita bangun di sini akan lebih mahal dibayarnya. Lebih efisien ya. Lebih efisien. Betul. Nah, ini kan hal-hal ini kan mesti berani gitu mengambil tindakan, mengambil sikap, ya kan? Yang sudah pasti kita juga akan berhubungan baik dengan pemerintah, saling membantu ya. Ya, itu pasti. Ya. Nah, karena kan hal ini tidak boleh terus-menerus tingkat kemiskinan yang ada di Aceh ini terus kita menjadi tingkat yang terus terbawah dan segala macam teratas misalkan gitu. Nah, ini kan buat kita bisa kok untuk menurunkan tingkat kita ini dan bahkan kita bisa jadi daerah penghasil yang baik. Baik, mudah-mudahan ini semua mendapat dukungan dari pemerintah hingga industri-industri bisa terbuka, kemiskinan bisa menurun, pendapatan masyarakat juga makin meningkat gitu ya Bang ya. Bang, begini Bang, ini agak melenceng ini dari yang pertanyaan kita dari awal tadi. Saya kan Abang pernah ikut kompetisi di politik. Kalau tidak salah saya 2019 ya. Ini saya ingin bertanya, apa keterkaitan gitu loh kalau menurut Abang Irsan keterkaitan dunia politik dan anak muda? Kalau menurut Abang nih, ada nggak keterkaitannya? Anak muda ya kan umur 21 dulu udah pada mau jadi anggota dewan. Saya kadang-kadang pada saat itu terpikir juga, apa sih motivasi mereka gitu ya? Apa karena mau dihormati? Apa memang ada sense dia dalam arti saya ingin mengabdi pada negara, daerah kan gitu kan? Iya. Saya juga akhirnya ya sebenarnya nggak pernah terpikir dari sejak selesai sekolah bekerja sendiri, kerja sama orang, akhirnya bekerja lagi dengan jadi profesional aja. Tiba-tiba kok saya melangkah untuk mendaftarkan pada waktu itu untuk jadi caleg. Saya pikir wah ini mungkin kesempatan juga, dan tetapi ya saya jalankan aja. Memang nggak mudah gitu kan, ya ada senang duka gitu juga ada kan gitu. Senangnya ya dalam arti ada sesuatu yang juga tantangan gitu loh ya kan. Yang lain ya. Nah, tantangan gitu kan, bukan kita mau ingin cari popularitas, tidak. Kita melihat apa sih kalau misalkan ada panggilan untuk kita mau untuk mendaftar, berarti kan kita ada satu kayak kita mencoba, siapa tahu kita menjadi bisa mengabdi kepada negara, mengabdi kepada daerah tersebut yang mencalonkan kita mewakili ya, dari daerah tersebut. Pikirin itu kan. Tapi memang kan perlu yang namanya jam terbang. Dalam arti hal kita juga harus dikenal di tempat itu, apa sih visi misi kita di situ, apa yang kita kalau memang kita jadi, apa yang bisa dapat berbuat untuk daerah tersebut, ya kan. Tapi saya pada saat itu saya ingin tahu aja, dan saya jalani itu yang namanya pencalonan proses lah ya, proses itu ya kan, menuju sampai ke kompetisi ya kan. itu ya. Memang jauh dari panggilan api suara yang saya dapat, karena memang pada saat itu tidak ada persiapan yang sangat dipersiapkan di awal karena itu sangat mendadak.
ya kan, dan kemudian diberi kesempatan pada waktu itu ya coba maju kan gitu kan ya. Saya pikir ini juga tantangan buat hidup saya, dan saya pikir ini menjadi profil kehidupan saya ya. Nanti bisa pernah menjadi calon caleg DPR RI ya kan, biarpun ya tidak mendapati suara yang diharapkan dan itu. Baik. Itu sih. Cek ombak lah. Cek. Baik, Bang Irsan. Sekarang kan kita lihat dalam proses demografi sekarang ini dengan banyaknya usia muda di kalangan muda dan juga mereka aktif dalam ikut berpolitik. Kira-kira apa maksudnya, ada nggak masukan dari Bang Irsan supaya mereka balance dalam menjalankan dunia usaha dan juga dalam dunia politik gitu loh? Maksudnya biar bersinergi gitu loh. Ada nggak kiat-kiat itu untuk menjalankan keduanya secara bersamaan? Ya kalau menurut saya sih bisa-bisa aja ya. Tetapi kan tetap salah satu harus difokuskan juga gitu. Kalau masuk di dunia politik ya punya usaha juga harus jalan karena itu bersinambungan. Ya kan, tanpa kita usaha, kita kalau berpolitik kan perlu ada biaya. Betul. Ya kan, dalam artian ya tetap tidak mengganggu juga kan begitu kan. Jadi menurut saya pribadi itu tetap harus dijalankan juga. Jadi keduanya dapat. Mungkin nanti hasilnya bisa kelihatan. Mana kita yang lebih fokus, mana yang kita memang harus di dunia usaha. Kayak saya sendiri gitu. Saya kan memang lebih suka dalam artian berusaha, menjalankan perusahaan. Tetapi kadang saya melihat dunia politik sangat juga menarik gitu loh. Menarik ya. Untuk saya juga belajar, tahu bagaimana ya kan, untuk melihat. Tertantang berarti ya. Tantang ya gitu kan. Tapi kalau disuruh milih nih, lebih pengen jadi pengusaha atau politikus? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya, karena bisa saling membackup ya. Iya. Yang penting bisa menjalankan ya kan. Tetapi kan ya kayak kembali lagi. Kalau memang kita udah di posisi ya kan situasi yang memang harus kita memilih, ya kita harus memilih. Iya. Itu sih dari pandangan saya. Ini saya minta lagi masukan dari Bang Irsan nih. Apa kiat-kiatnya supaya anak muda sukses dalam menjadi pengusaha, khususnya di Aceh, dengan segala macam dinamika di Aceh? Apa kira-kira kiat suksesnya? Utama sekali kan yang penting niat kita, effort kita, usaha kita semaksimal mungkin. Kita gigih, kita rajin, kita usaha terus kan tanpa jeda. Kita harus tetap bersemangat, potensi-potensi depan harus kita kejar. Tujuannya satu, kita harus berhasil. Niat kita berhasil, niat paling tidak apa, kita punya sesuatu yang kita kejar di depan. Karena kalau kita memang benar-benar meniati itu dan kita benar-benar ingin mencapai ke depan dengan sungguh-sungguh, dengan giat kita, insya Allah bisa tercapai. Karena bukan apa-apa yang namanya yang keberhasilan itu tanpa ada usaha semaksimal mungkin akan sia-sia. Betul. Ya kan, kita tetap harus namanya belajar. Kita dengan kita mau usaha untuk kita berhasil dengan kehidupan yang ya bisa dilihat ke depan makin berat. Betul. Tantangan, persaingan itu berat. Betul. Tapi kita penting apa? Kita jangan pernah yang namanya kita kendor. Kita dalam arti give up. Tetap semua itu ada jalannya. Harus survive. Tetap kita semangat kita ke depan, Allah akan memberikan kita pasti tempat yang memang diberikan. Kalau kita memang usaha dan sudah usaha pasti akan diberikan keberhasilan. Terus ikhtiar lah Bang ya. Terus ikhtiar. Betul. Ini kan Bang dunia sekarang ini kan sudah serba digital gitu ya. Kira-kira apa masukan dari Bang Irsan nih supaya anak-anak muda ini lebih produktif, supaya tidak tergilas, tidak lalai ibaratnya, karena dunia ini udah luar biasa. Kalau seperti Bang Irsan bilang tadi, kalau lengah sedikit kita tertinggal. Ya, kalau menurut saya ya pertama kita harus bijak. Kita melihat mana yang memang baik, mana yang memang untuk kedepannya kita bisa berkembang, mana yang memang ini tidak akan menjerumuskan kita sendiri. Nah kita harus memilah. Tetapi tetap cobaan itu terus ada.
Iya kan, tantangan itu pasti ada. Harus kita memang hati-hati memilih, ya kan, melihat apa yang kita jalankan ke depan. Ya, hal ini memang tidak mudah karena terus yang namanya setara, ya milenial dan segala macam, pasti ada tergiur dengan yang namanya tawaran-tawaran hal-hal dan segala macam, ya kan, yang untuk menjadi objek istilahnya pencapaian mereka yang mereka inginkan. Tetapi kadang-kadang kan kita lupa hal ini yang harus memang terus ya kita harus giring ke jalan yang memang harus dia dapati. Nah, jadi menurut saya hal ini jelas perlu memang para milenial kita, orang-orang kita yang masih muda dan segala macam tetap fokuslah kepada ke depan yang memang yang lebih aman lah. Jangan mengambil hal-hal resiko yang memang yang menjadi nantinya ya ada efek merugikan kita sendiri. Iya. Itu sih. Baik Bang Ihsan, sebenarnya ini sudah mencakup semua yang ingin saya tanyakan. Tapi ini mungkin masukan-masukan positif yang terakhir yang ingin saya tanyakan, khususnya di Aceh nih kalau saya lihat. Banyak pengusaha-pengusaha di Aceh ini seperti kita tahu banyak kendala-kendala ya yang dianggap mungkin sebagai kendala yang membuat anak-anak muda ini khususnya yang baru mulai itu merasa apa ya, putus asa gitu loh dengan kondisi di Aceh saat ini. Ada yang mengatakan tidak memihak kepada investor, membuat mereka itu yang untuk awal melakukan bisnis itu anak muda cepat menyerah gitu loh. Ada nggak maksudnya kiat-kiat motivasi gitu loh untuk membuat mereka ini khususnya anak muda di Aceh ini biar lebih survive gitu loh. Pesan-pesan lah, ini pesan-pesan untuk kalangan muda. Ya, satu kalau dari saya boleh kasih masukan, memang tidak mudah hal yang realitas yang dihadapi dalam usaha dan segalanya macam, pasti ada tantangan. Ya kan? Tantangan itu pasti ada aja, dan memang ditambah lagi situasional yang memang keadaannya memang kadang dilihat realnya kan pertumbuhan ekonomi, industrial yang ada, lapangan kerja yang ada, dan juga apa yang bisa dapat dikembangkan. Kadang ada orang ingin buka usaha, dia punya duit, dia punya dana, tapi dia nggak tahu apa yang ke depan. Hanya mau ikut-ikut, aku mau buka inilah. Yang menjanjikan itu apa gitu ya? Apa kan gitu. Nah, hal ini memang kadang-kadang dianggap bahwa wah ini takut nanti nggak jalan, wah ini hanya cuma jangka pendek saja, ya kan? Tidak bisa memikirkan bahwa ya kita akan 5 tahun. Contoh misalkan kita mau buka misalkan restoran, Okay. dengan segala macam, berarti kita harus siapkan modal 3 tahun misalkan. Tapi kalau semangatnya kita bilang, wah ini kayaknya sepi, gimana? Persaingan makin ketat, kayak saya sampaikan. Lawan kita, persaingan kita terus kan. Orang ada pintar akan lebih pintar. Persaingan di sini juga akan ada lagi. Nah, jadi bagaimana kita harus siasati ini? Karena kan kita harus yang namanya tetap survive. Nah, kembali lagi, yang kita harus bekali diri kita sendiri ini bahwa tetap kita jangan pernah putus semangat, ya kan? Apa yang ada kita paling nggak berusaha daripada kita diam. Diam lebih parah, kita akan menjadi yang tidak efektif. Itu memberatkan ya kita sendiri, lebih kalau kita punya keluarga. Poin saya tetap jangan pernah yang namanya kita berhenti di situ. Melangkah terus. Harapan di depan pasti ada. Jangan takut melangkah lah, ya. Iya, karena banyak yang masih bisa, banyak orang-orang yang masih punya kepintaran, pengetahuan, kesempatan. Cuman kadang kan belum ada dicoba dan diterobos. Keberanian. Iya, itu dia. Jadi menurut saya nih, terus aja. Saya juga pernah ngalamin gitu loh. Saya pernah usaha,
pada waktu itu setahun 2 tahun, setelah itu tahun ketiga agak berat, saya coba sampai mentok udah nggak bisa apa-apa lagi. Habis itu apa, kita harus pikir kembali lagi, harus apa kita, jangan hanya diam. Oke, cari jalan keluar Cari gitu jalan ya. keluar. Makanya waktu itu ya kita bilang, apakah kita menjadi profesional, apakah kita tetap menjalankan usaha sendiri, apakah kita akan menjadi sesuatu lagi, sampai begitu. Nah ini yang harus benar-benar kita harus motivate juga. Apapun yang namanya, kita harus tetap membangun daerah kita juga harus melihat prospek yang ada ke depan, dan kita tetap harus gigih dan semangat dalam hidup kita ini. Tetap kita tuju apa yang menjadi buat kehidupan kita dan anak-anak kita, keluarga kita ke depan, apabila kalau kita berhenti di situ. Iya. Nah, Jadi ini motivasi ya. Ini yang harus kita semangat dan motivasi kita. Iya. Gitu loh. Kalau mungkin kalau semua, ya saya nggak bisa takabur. Dalam artian kita harus mencoba, ya kan. Jangan pernah kita berhenti di depan, berhenti hanya karena putus asa. Iya. Suatu yang putus asa, ya itu akan menjadi menghancurkan diri kita sendiri. Insya Allah nawa itu yang baik itu pasti dijabah. Bismillah, alhamdulillah, insya Allah. Ya Tuhan juga tidak pernah, setahu saya, memberikan umatnya susah kan gitu. Tapi Betul. kita tetap harus yang namanya upaya, tetap usaha. Emang tidak mudah, kadang orang cepat juga ya istilahnya give up ya kan. Tidak mungkin. Udah aku sampai di sini aja deh, aku nggak bisa. Nah, hal ini mungkin itu hanya perlu yang namanya ada ya itulah keterbukaan. Maka selalu harus ada teman untuk memberikan masukan. Makin banyak lingkungan dia yang bisa memberikan pikiran-pikiran yang positif, maka pikiran yang namanya dia give up itu mungkin presentasi kecil. Tapi makin dia lingkungannya yang selalu yang di lingkungan yang memang ya tidak mau berkembang, hanya tidak mau move on, disitulah dia hanya stuck di situ aja posisinya. Jadi kita kembali lagi kepada environment kita, lingkungan kita. Itu membawa kita juga dalam arti kita mau maju atau kita mau stay. Itu yang saya alami gitu. Kalau saya bisa share ya untuk apa yang ini. Jadi sangat besar juga pengaruh dan jadi salah satu faktor misalnya kedekatan kita dengan lingkungan yang positif, kedekatan kita dengan teman-teman yang sudah sukses gitu ya, sangat besar. Sangat. Karena begini, Mas Dirko, kalau kita memang environment kita ya kan, misalkan di teman-teman yang memang memberikan educate sama kita, memberikan motivate kepada kita, motivasi, memberikan kita semangat terus, kita akan semangat. Coba lihat aja. Betul. Ya kan? Misalkan kita punya usaha, kita bilang, aduh usahaku ini kurang baik nih, kayaknya nggak ada pelanggan dan segala macam. Terus teman-teman kita bilang, kita tuh ada ini loh, kita ada itu loh, kita bisa ini, kamu punya itu kita beli deh, kita nih akan semangat nggak pastinya? Betul. Oh iya kamu ada, ada. Coba, tapi kalau kita di lingkungan yang memang betul yang sesuai yang kita ada di situ juga, teman-teman kita yang memang environment-nya yang ya udah di situ aja, kita nggak ada masukan. Nah, hal ini ya yang kita disampaikan bahwa environmental ini penting untuk mensupport kita mau maju, kita mau sukses, kita mau ingin sesuatu kita lakukan. Banyaklah kita teman-teman yang memang memberikan masukan yang positif. Karena suatu hal yang positif, masukan positif akan berdampak, pikiran kita juga positif. Tidak hanya stay di situ dengan pemikiran-pemikiran kita yang hanya pikir ya jalan di tempat. Nah, hal inilah semoga menurut saya kawan-kawan kita yang memang punya ada pemikiran-pemikiran yang ide kreatif yang bagus, itu jaringan yang bagus. Dan itu dari awal dari teman-teman sekitar kita kok, teman-teman kita banyak, teman-teman kita segala macam, ya kan. Makin banyak kita berkolaborasi dengan teman-teman yang memang mereka emang ada kegiatan, ada usaha, ada segala macam. Ya kan, istilahnya nggak usah jauh-jauh deh, kita nongkrong di warung kopi aja, teman-teman banyak bertukar pikiran daripada kita hanya di rumah dan diam dan kita mikir nasib kita, itu udah selesai tuh, nggak ada lah udah. Jadi buka wawasan ya kalau keluar itu dengan pasti ada jaringan ya. Pasti, terutama kan pastinya itu kan jadi ya koneksi teman-teman kan itu. Makin banyak teman, kita akan berkolaborasi, kita akan tukar pikiran, akan membuka pikiran-pikiran kita yang hanya ketutup. Nah, ini yang harus kita terus kita explore ya kan, supaya
kawan-kawan kita yang memang ini ya bisa menjadi solusi kita coba. Betul. Luar biasa ini kakak Bang Irsan. Rekan-rekan muda, memang luar biasa pencerahan dan experience dari Bang Irsan Sosiawan Gading. Beliau adalah putra Aceh, balik ke Aceh dan kembali ke Aceh, ingin membangun Aceh. Amin. Supaya lebih sejahtera lagi, supaya lebih makmur lagi. Insya Allah dengan pencerahan dan kiat-kiat dari Bang Irsan Sosiawan Gading bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita tarik segi-segi positif supaya anak muda di Aceh ini bisa lebih berkembang. Baik rekan muda, nantikan pembahasan menarik selanjutnya di channel YouTube kami GPND Aceh. Jangan lupa like, share, komentar dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.